Dia mengulurkan tangan menyentuhnya. Namun, sang CEO suami tertegun melihat istrinya yang begitu seksi, hingga ia pun menelan ludah. Dalam hatinya, ia curiga istrinya menggoda dirinya seperti ini pasti ada maksud lain. Karena di kehidupan sebelumnya, istrinya yang selalu ia kagumi itu tak pernah membiarkannya menyentuh sehelai rambut pun. Ternyata, sang CEO adalah orang yang bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, CEO itu rela menyelamatkan seorang wanita cantik dengan terjun ke laut api. Namun sayang, ia gagal menyelamatkan wanita itu dan akhirnya ia pun tewas terbakar. Melihat istrinya yang sedang menggoda dirinya di depan matanya, Presiden memang sangat mencintainya, dan juga seorang pria normal. Seketika itu juga ia tak mampu menahan diri untuk menciumnya. Namun Presiden tidak tahu, istrinya juga seperti dia, telah terlahir kembali. Ternyata di kehidupan sebelumnya, wanita cantik itu salah mencintai pria brengsek. Ia selalu mengira pria brengsek itu adalah penyelamat hidupnya. Karena itu, ia melakukan banyak kesalahan, selalu menyakiti CEO yang sangat mencintainya, sampai akhirnya pria brengsek itu berhasil merebut harta wanita cantik itu. Ketika ingin benar-benar menyingkirkan wanita cantik itu, wanita cantik itu baru mengetahui dari mulut pria brengsek itu, orang yang menyelamatkannya adalah CEO yang selalu mencintainya. Pria brengsek itu sudah lama berselingkuh dengan sepupunya, berpacaran dengan wanita cantik itu hanya untuk harta wanita cantik itu. Akhirnya pria brengsek itu dan sepupunya membakar rumah untuk membunuh wanita cantik itu. Setelah pria brengsek itu pergi, CEO tiba. Wanita cantik itu benar-benar tersadar pada saat itu juga, melihat CEO yang mengabaikan keselamatannya sendiri untuk menerjang ke dalam kobaran api, dan akhirnya juga roboh di dalam api. Wanita cantik itu hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Jika ada kesempatan untuk hidup lagi, dia pasti akan melindungi CEO dengan baik. Mungkin Tuhan juga tidak tahan melihat akhir mereka, dan pria brengsek itu masih bebas berkeliaran. Sejak saat itu, mereka berdua terlahir kembali. Kau mau melakukan apa? Besok kau akan menikah dengan Tuan Jiu. Tentu saja kita harus bersenang-senang dulu. Apa aku terlahir kembali? Di malam sebelum aku menikah dengan Muting Siu. Apa itu? Berselingkuh, lalu direkam. Lebih menantang lagi. Lagi pula, aku tidak akan membiarkan Tuan Jiu melihatmu berselingkuh dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin dia akan menyerah, membiarkanmu pergi? Aku akan membuatmu tahu betapa bahagianya menjadi seorang wanita. Lepaskan. Tuan Jiu, ada masalah. Nyonya muda dan pria brengsek itu bercumbu di kamar pengantin. Hari ini tanggal 19 Mei tahun 2024. Tuan 9, cepatlah pergi dan lihat. Delu, aku terlahir kembali. Kembali ke malam sebelum aku menikah dengan Lindsay. Lepaskan aku, hihi sayang, makanlah, mau aku, ya. Ku pukul kau sampai babak belur. Makan. Ada apa denganmu? Kenapa kau tiba-tiba berubah dari sebelumnya? Berubahnya bagaimana? Lepaskan aku. Reinkarnasi, kau membuatku sengsara seperti ini. Aku akan membalas dendammu dengan darah. Lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Apa yang kalian lakukan? Qiuyu tidak seperti yang kau lihat. Dengarkan penjelasanku. Pasangan mesum yang tidak tahu malu. Kami benar-benar saling mencintai. Silakan saja, restui kami untuk membatalkan pertunangan dengan Kiki. Ah, Tuan Jiu begitu baik padamu. Bagaimana aku bisa tega mengkhianatinya? Tuan Jiu, hatimu terbuat dari apa? Klik pojok kiri bawah. Ah, Tuan Jiu. Kalian akhirnya datang. Hampir saja aku diperkosa oleh bajingan kampung halaman itu. Aku takut. Xiao Xin, kau kenapa sih? Kan kau yang mengajakku malam ini. Kau yang bilang hanya mencintaiku. Kau yang bilang mau kabur denganku. Aku tidak mau. Tuan 9 ada di sini. Bagaimana mungkin aku bisa menyukaimu? Kau yang ingin membantuku. Makanan boleh sembarangan, tapi kata-kata tidak boleh sembarangan. Seluruh dunia tahu bahwa orang yang kau cintai sepenuh hatimu adalah aku. Kau dipaksa menikah dengan Tuan Jiu, tapi orang yang mereka cintai secara membabi buta hanya ada satu, yaitu Tuan Jiu. Sayangku Xiao Xi, berhentilah bercanda. Kita memang saling mencintai dengan tulus. Tuan Jiu tidak akan mempersulit kita. Katakan yang sebenarnya, katakan yang sebenarnya, katakan yang sebenarnya. Terima kasih telah menyelamatkanmu tahun ini. Kau masih hidup. Bagus sekali. Kakak Chengzi. Dalam hidupku, aku tidak akan pernah salah mengenali orang lagi. Hidup ini, giliranku yang akan melindungimu. Yunsi Jalang itu, ada apa sebenarnya dengannya? Tuan muda ke-9, kami saling mencintai dengan tulus. Dan kami juga merekam video pendek tadi malam. Sangat menggairahkan. Kalau tidak percaya,
Lihat sendiri, Kiki. Kau salah mencintai orang lain sebelumnya. Aku terus-menerus diancam oleh videonya. Kali ini aku akan benar-benar menghancurkan rekaman itu. Aku tidak akan membiarkan kau terluka lagi. Dia memfitnahku. Ku pukul kau. Bodoh. Tuan Jiu, benar-benar dia yang memaksa menyatakan perasaannya padaku. Diajaknya aku kabur. Katanya kau yang memaksanya menikah. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Ada yang ingin kau katakan? Ada. Nona, kau mau apa? Ah, kakek, seperti ini sudah cukup menunjukkan ketulusan hatiku. Ya, cukup. Baik. Oke, cukup. Kenapa kau masih marah? Tuan Jiu, sudah cukupkah ini untuk membuktikan bahwa orang yang kusayangi adalah kau? Cukuplah. Baik. Lain kali, serahkan hal seperti ini padaku saja. Baiklah, mulai sekarang aku akan menuruti kata-katamu. Memukul seseorang bukanlah masalah besar. Selama aku bisa melindungimu, meskipun harus melewati gunung pisau dan lautan api, aku akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Kau mampu atau tidak? Sih, hal kecil seperti ini saja tidak bisa kau lakukan? Kau masih laki-laki atau bukan? Lindsay perempuan jalang itu, aku tidak tahu kenapa aku jadi gila hari ini. Hampir saja aku dibunuh. Aku hampir saja dipukuli sampai mati. Cukup. Kita harus menggagalkan pernikahan mereka besok. Kalau tidak, begitu mereka menikah dan memiliki cucu pertama, nanti seluruh harta keluargamu akan menjadi milik Muting Siu. Kita tidak akan mendapatkan sepenggal pun. Benar sekali. Uang keluargamu akan kuambil semuanya. Besok, dengan cara apapun. Kau harus mendapatkan kembali Ningki. Jika cara halus tidak berhasil, maka kita gunakan cara keras. Kau mudah bicara. Jika aku sampai ditangkap Muting Siu lagi, aku pasti akan mati. Apa kau mau menyerah begitu saja, selalu diinjak-injak oleh Muting Siu? Tentu saja tidak mau. Jangan lupa, kita masih punya ini. Tidak menyangka tubuh Tuan Sembilan lebih bagus dari model pria. Kehidupan sebelumnya benar-benar merugi. Kau sedang melihat apa? Sedang melihat pria saya, Lindsay. Di kehidupan lalu kau memperlakukanku seperti dewa penyakit. Bahkan ujung jari pun tak boleh menyentuhku. Sekarang malah seperti ini. Kau sudah berubah. Atau tanganku yang telah patah? Jangan mendekat. Aku tidak akan tidur dengan pria lain. Orang yang kucintai adalah Gusia. Kau lepaskan aku. Sudah kukatakan, kau tak ada di hatiku. Kau benar-benar membuatku jijik. Dilihat dari dekat, dia lebih tampan. Anggur untuk perayaan. Rasa manusia itu manis. Baiklah, kau yang lebih dulu marah. Xiao Xin. Kau lihat baik-baik. Aku tidak bermaksud jahat. Kau lihat baik-baik. Aku tidak bermaksud seperti itu. Kakak Chengzi. Hari ini aku akan menikah denganmu. Aku akan membuktikan betapa aku mencintaimu seumur hidupku. Xiao Xin, aku di sini. Aku akan menyelamatkanmu, Xiao Xin. Di kehidupan sebelumnya,
Gu Xiao menipuku untuk menggunakan flash disk virus dan menghancurkan basis data Tuan Jiu, menyebabkan proyek besar Tuan Jiu yang memakan waktu bertahun-tahun sia-sia. Kerugiannya sangat besar. Akhirnya, Tuan Jiu dihukum berat oleh para tetua. Ia terluka parah. Hidup ini aku bersumpah tidak akan pernah tertipu lagi. Xiao Xin. Aku tahu kau memiliki alasan tersendiri saat itu. Aku tidak menyalahkanmu selama kau aman. Meskipun Tuan Sembilan membunuhku, tidak apa-apa, kau benar-benar baik padaku. Aku menarikmu ke atas untuk bicara. Aku tahu, perasaanmu padaku tidak akan berubah. Aku datang, aku akan membawamu pergi. Ah, bersin. Ah, Gu Xiang, kau tidak apa-apa, kau mempermainkanku. Ya, ini semua salahku, karena aku ceroboh. Tunggu aku akan pergi bersamamu. Hei, 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 aduh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku akan memijitnya untukmu. Aku tidak apa-apa, tidak apa-apa, kau ini orang bodoh, tunggu sampai aku menghancurkan destinasi Xiu, baru aku akan membunuhmu, pergi. Gawat. Pengantin wanita akan kabur, cepat beritahu Tuan Jiu. Kau hanya perlu memasukkan virus dalam flash disk itu ke dalam database. Kau bisa merebut proyek Muting Xiu senilai 10 miliar. Lalu kau akan menikahiku, kan? Tentu sayangku Kiki. Aku melakukan semua ini agar bisa bersamamu. Jadi, Muting Xiu menyembunyikan database senilai 10 miliar di tempat terpencil ini. Tidak heran aku tidak menemukannya. Untung ada orang bodoh dan polos ini. Kau benar-benar baik, Gu. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Cepat. Sudah terlambat, jika kita terlambat lagi, kita akan kehilangan proyek 10 miliar itu. Cepat, cepat, cepat. Ah. Kakak Gu Xiao Yao. Xiao Xi, cepat tarik aku ke atas. Kakiku terselip. Ayo, ayo, aduh. Terlalu dalam, tidak terjangkau. Kalau tidak, berikan dulu flash disk virusnya padaku. Kalau tidak, sudah terlambat, sengaja, ya. Selamat, selamat, keluargamu dan keluarga Ning, kolaborasi yang kuat, pasangan yang serasi. Sebenarnya, keluarga Ning, keluarga perhiasan ternama, memang bagus. Tapi Ningsi hanyalah kerabat yang tidak berharga. Bagaimana dia bisa pantas untuk keluargamu kita? Tapi Tuan Muda ke-9 menyukainya. Kita hanya bisa pasrah. Ya, Ningsi ini. Entah keberuntungan apa yang ia dapatkan di kehidupan sebelumnya. Bisa menikah dengan Tuan Muda ke-9. Kalau misalnya, ia kembali beruntung melahirkan cucu tertua, maka ia akan hidup bergelimang harta dan kekuasaan. Hahaha, aku sama sekali tidak boleh membiarkan Ningsi mengancam posisiku. Semoga kampung halaman sedikit membantu. Duduk, 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 berhenti. Berhenti. Selamat datang kepada semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan Tuan Mu Chun Kiu dan Nona Lingqi. Selanjutnya, mari kita undang pengantin wanita kita memasuki ruangan. Tuan Sembilan, ada masalah besar. Nona Niu menghilang. Saya sudah mencari ke seluruh penjuru villa, tetapi tidak menemukan Nona Niu dimanapun. Seorang putri ketujuh keluarga Ning, dapat bergabung dengan keluargamu, keluarga teratas dari 8 Dewa Agung, sudah merupakan hal yang luar biasa. Dia bahkan berani kabur dari pernikahan. Seorang wanita simpanan tanpa tata krama, bahkan seharusnya tidak berhak menjadi selir Tuan Sembilan pun. Lihat saja, tidak ada seorang pun dari keluarga Ning yang datang untuk mendukungnya. Terlihat jelas mereka tidak menganggapnya penting. Tuan Muda ke-9, kau tidak perlu mempertimbangkan perasaan keluarga Ning. Tangkap dia dan pastikan dia dihukum berat. Perempuan seperti ini, di masa lalu, akan dimasukkan ke dalam keranjang babi dan dibiarkan tenggelam sampai mati. Diam. Xiao Xin, aku memberimu kesempatan. Kuharap kau jangan sampai berkeras kepala, Tuan Jiu. Aku tahu, kemana pengantin perempuan itu pergi? Aku katakan sekali lagi, berikan flash disk virus itu padaku. Kalau tidak, aku akan menguburmu hidup-hidup. Berani-beraninya kau, jangan lupa, aku ini penyelamat hidupmu. Kau mau apa? Kau mau apa? Kenapa aku harus takut? Aku ingin sekali menghukummu sampai mati. Aku mohon. Kasihanilah aku. Diam. Melihatmu, orang bodoh, membuatku mual. Aku sudah memberikan semuanya kepada kalian. Kalian ingin menguburku hidup-hidup? Masih adakah hati nurani kalian?
HMPH, apa gunanya hati nurani? Bodoh. Mati saja kau. Aku mohon kepada kalian, aku mohon padamu, lepaskan aku. HMPH, kau tahu? Sekarang kau terlihat seperti ayahnya yang pelit. Flash disk, kau wanita murahan yang serius. Kau hampir membuatku membunuh orang. Xiaoqi. Xiaoqi. Tadi sikapku tidak baik. Kumohon ampunilah aku. Ampunilah dia. Ya, Xiaoqi, ampunilah aku. Sudah. Aku berikan nasi minyak ini padamu. Aku berikan padamu. Padamu, paham? Nyonyaku telah pergi dengan pria lain. Arah mana? Dia berlari ke arah perkebunan istana. Kita terlalu keterlaluan, melarikan diri di hari pernikahan besar ini. Bagaimana ini tidak mempermalukan Tuan Muda ke-9? Tapi besok pasti akan menjadi berita utama. Tidak masuk akal, tangkap Ningsi kembali. Apakah keluargamu dan Yuan? Mereka jangan-jangan sudah tahu bahwa basis data itu disembunyikan di ruang kerja Tuan. Tuan Muda ke-9, sejak lama saya sudah bilang, sandi ruang kerja Tuan tidak seharusnya diberikan kepada wanita itu. Jika basis data bermasalah, kerugian keluargamu setidaknya 10 miliar. Semua yang terjadi pada Messi tadi malam, apakah itu siasat dan taktik pengalih perhatianmu? Kau melakukan semua ini masih untuk Gu Xiao? Tuan Muda ke-9, kau itu mengada-ada? Mu Tingxiu, kau buta. Aku jauh lebih baik daripada kakak perempuan bodohku itu, 1000 kali lipat. Tuan Muda ke-9, sepupu perempuan saya benar-benar mencintai Gu Xiao. Jika kau benar-benar mencintainya, lepaskanlah mereka, lepaskanlah. Selalu wanita itu. Cinta bertepuk sebelah tangan, menempel terus. Anakku bahkan tidak menginginkan wanita yang seperti itu, wanita yang gampangan. Kakak Sisi sangat kasihan. Dia sejak kecil sudah tidak punya ibu. Pergi saja kau. Atasannya tidak benar. Bawahannya pun ikut salah. Ku dengar. Ibu Ningsi sepertinya juga kabur dengan pria lain. Tenggelam secara tidak sengaja. Wanita dengan moral seburuk Nine Master itu sama sekali tidak boleh memasuki gerbang keluargamu. Lebih baik kau batalkan pertunangan ini. Sudahlah, diam semua, Tuan Muda Jiu. Di kehidupan sebelumnya, kau mengabaikan segalanya demi kampung halamanmu, berkali-kali mengkhianatiku, membuatku mati dengan penuh penyesalan. Xiao Xi, di kehidupan ini, aku ingin tahu apa pilihanmu. Pergilah lihat. Tuan Muda Jiu tidak akan kembali. Kau masih belum cukup ditipu olehnya. Benar sekali. Wanita seperti itu yang mudah berpindah hati. Belum tentu dia berselingkuh dengan pria lain. Tuan Muda Jiu sudah pergi selama beberapa jam. Dia tidak akan kembali. Tuan Muda Jiu, lihatlah kenyataan. Jika dia kembali, potong kepalanya dan jadikan laci. Perempuan seperti Tuan Jiu tidak layak. Xiao Xin, kau sudah pulang? Ada apa? Benar-benar seperti bisa meramal. Benar saja, ada orang yang ingin menghancurkan proyek besar kita senilai 1 miliar dengan virus. Xiao Xin, aku tidak menyangka kau akan mengkhianatiku demi pria itu. Kau benar-benar mencintainya, Xiao Xin. Tuan tua, Nine Master, kakak Xiao Xi, kau kembali untuk apa sih? Aku tahu. Kau datang untuk membatalkan pertunangan, benar kan? Tuan tua, aku mohon padamu, batalkan saja pertunangannya. Jangan salahkan kakak Xiao Xi, dia tidak mencintaimu. Pernikahan tanpa cinta tidak akan bahagia. Apa yang ingin kau katakan? Tuan Jiu, dengarkan penjelasanku. Aku tidak ingin membatalkan pertunangan. Aku pergi untuk diam. Apa kau punya hak untuk membatalkan pertunangan? Benda yang memalukan. CK, malam pertama pernikahan malah dengan pria lain. Berani sekali kau. Kau sudah mempermalukan keluargamu. Perempuan yang tidak tahu malu seperti ini, di masa lalu akan dihukum mati. Tuan Muda ke-9, ini semua kesalahpahaman. Percayalah padaku. Percaya padamu. Masih ingin mengelak? Kau kira kami buta? Kehormatan keluargamu tidak boleh ternoda. Yang sebenarnya adalah Lingqi. Jangan lagi memanfaatkan kasih sayang kakak Ting terhadapmu untuk menyesatkan orang. Hari ini kita harus menyelesaikan masalah ini.
sudah cukup. Aku pergi untuk mencari ini. Ini virus. Hanya dengan terhubung ke basis data, kau bisa menghancurkan proyek energi terbaru keluargamu. Oh, jadi kau yang melakukannya? Orang yang memasukkan virus ke dalam basis data keluargamu barusan adalah pengkhianat sepertimu. Kau ingin menghancurkan. Tuan 9, apa kau ingin menghancurkan keluargamu? Tidak mungkin, flash disknya masih ada padaku. Mengapa? Aku sudah mendapatkan virus dari flash disknya. Basis data keluargamu tetap saja diretas. Mungkinkah ada flash disk virus lainnya? Dia sudah mengakui kesalahannya sendiri. Merusak 11 proyek keluargamu. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja orang yang tidak setia dan berkhianat seperti ini. Semua ini karena kau terlalu memanjakannya. Sekarang kejadian ini sudah terjadi. Apa kau masih akan melindunginya? Ya, harus dihukum sesuai aturan keluarga. Sudah cukup dipukul 50 kali. Tuan Jiu, dengarkan penjelasanku. Tuan Jiu, jangan sampai kau menyalahkan kakakku. Dia mengkhianati Tuan karena terlalu mencintai Gu Xiao. Gu Xiao benar. Orang bodoh ini telah berubah. Apakah penghinaanmu padaku hari ini belum cukup? Tuan Jiu, berapa banyak yang telah kau korbankan untuk menikahi pelacur ini? Padahal kau melarikan diri dengan orang lain di hari pernikahanmu. Sekarang kau masih datang pamer dengan flash disk yang mengandung virus. Apakah kau begitu menginjak-injak jerih payah Tuan ke-9? Apakah kau masih punya hati nurani? Jangan bertele-tele dengannya. Karena kau ragu dan tidak mau membatalkan pernikahan, hukum keluarga akan dijatuhkan. Tunggu sebentar, aku masih punya bukti. Bukti apa? Saya punya 3 bukti. Ketiga bukti ini tidak hanya dapat membersihkan nama saya, tetapi juga dapat mengungkap dalang di balik serangan terhadap keluargamu. Tidak. Saya punya satu syarat. Katakan, setelah dalang ditemukan, bagaimana kalian akan menghukumnya? Penambahan hukuman, cambukku tidak cukup. Kau ingin memukulnya 2 kali lipat. Kakak Xiaoxi, kau sedang bodoh apa sih? Dipukul 100 kali bisa sampai mati? Kau ingin mati? Kalau begitu, 100 kali? Cih, ditambah 200 kali lagi. Kau benar-benar gila, carilah kematianmu sendiri. Baiklah, ku beri kau. Cepat lepaskan, kirim orang ke sudut barat daya perkebunan keluargamu untuk menggali bukti. Menggali bukti. Bukti apa? Bukan barang. Tuan Jiu, orang itu dikubur setengah badan di lubang pohon keluargamu. Diam-diam. Nak, kamu ini, bagaimana bisa begini? Seluruh tubuhku berlumuran darah. Siapa yang menyakitimu? Kakiku hampir patah. Wanita kejam ini, dia tidak hanya ingin membunuhku, tetapi juga ingin menguburku hidup-hidup. Luar biasa kejamnya wanita berhati ular ini. Sungguh kejam dan bengis. Kau membuat anakku seperti ini. Aku akan membunuhmu. Lanjutkan. Tuan Jiu, aku pergi karena mengetahui bahwa Gu Xiao ingin menggunakan cara yang rendah untuk merebut proyek keluargamu. Jadi aku mengambil flash disk yang berisi virus itu lebih dulu. Aku bukan pengkhianat. Aku menunjukkan kesetiaanku. Omong kosong. Ini jelas-jelas selingkuhanmu. Masih perlu bukti apa lagi? Pertama, jika aku ingin kabur dengannya, akankah aku menguburnya? Kedua, aku sibuk menguburnya. Mana ada waktu untuk menanam virus? Mulutnya manis sekali. Memang benar dia tidak ada di TKP. Ya. Jika dia benar-benar bodoh, mengapa dia bisa sampai seperti ini? Agak seperti perasaan yang sebenarnya kedua. Aku pinjam komputermu, ya. Kata sandi adalah tanggal lahirku. Ini adalah dana yang diambil keluarga Gu dari keluarga Gu. Sebanyak 135. Ini adalah klien yang direbut keluarga Gu dengan menggunakan nama keluarga Gu. Ini adalah daftar materi lelang yang dicuri keluarga Gu dari keluarga Gu sendiri. Dan ini lagi. Ini ada keluarga Gu. Benarkah? Aduh, tidak mungkin. Pasti gadis jalan kecil itu yang memprovokasi dan memecah belah. Kau, akan kucekik kau. Seseorang, usir wanita jalang yang tak tahu malu ini. Celaka, semua hancur. Seseorang. Tuan Jiu, tenang. Xiaoxi, berapa banyak emas dan perak yang masih kau miliki? Keluarga Gu kita dan keluarga kalian sudah berteman lama. Bagaimana mungkin kami mencuri sumber daya dan uangmu? Pasti dia. Dia yang memfitnahku. Ku beritahu kau, Ningxi, aku pasti akan meminta pengacara Hao untuk menuntutmu. Aku akan membuatmu menghabiskan seluruh hidupmu di penjara. Baiklah, aku tunggu.
Berkasnya sudah dikirim melalui kantor pos ke Zhou Wei. Tidak, tidak mungkin. Pasti dia yang memfitnah. Tuan Jiu, bagaimana ini? Tuan Jiu, percayalah padaku. Tuan Jiu, ini bukan hal yang sebenarnya. Percayalah padaku. Ini semua fitnahnya. Selama bertahun-tahun, keluarga kami, keluarga Wu, selalu setia melayani keluarga kalian, keluargamu. Bagaimana mungkin kami melakukan hal-hal seperti itu? Semua itu fitnahnya. Selidiki saja. Laporkan kepada Tuan Muda ke-9. Sudah mabuk. Semua karena kupukul. Orang-orang jangan memukul. Jangan. Tuan 9 bukan Tuan 9. Tuan 9. Bohong sekalipun kau teriakkan 200 kali. Meskipun Gu Xiao tidak mendengarnya. Lalu bagaimana kau menjelaskan flash disk yang ada padamu itu? Tentang flash disk itu, aku harus bertanya padamu, kan? Kamulah yang menghancurkan keluargamu, bukan? Kakak Xiao Xi, aku adalah satu-satunya orang di keluarga Ning yang mengakui dirimu. Aku selalu membelamu. Kenapa kau begitu mencoreng namaku? Silakan cari saja. Ah, tidak ditemukan. Tuan Jiu, kau harus membela saya. Kakak sepupu, dia gila, dia menggigit siapa saja. Sabar, aku belum mencari. Jangan mendekat, kalau kau tidak mabuk, kau pasti tidak akan tahu apapun, kan? Di kehidupan sebelumnya, kau mencuri cincin saya dengan cara ini. Kali ini aku sama sekali tidak akan membiarkanmu mengambil apapun dariku. Masih ada yang ingin kau bantah? Ini bukan milikku. Aku tidak tahu mengapa benda itu ada padaku. Pasti orang lain yang diam-diam menaruhnya padaku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak menyangka dia akan menuduh keluarganya sendiri. Berpura-pura begitu hebat. Untungnya Nyonya Muda cerdas. Kalau tidak, benar-benar akan membalikkan hitam dan putih. Ternyata benar. Kakak Xiao Xi, mengapa kau ingin menjebakku? Tuan Muda Jiu, ini benar-benar bukan perbuatan saya. Ada orang. Katakan kebohongan, layani 200 cambukan. Benarkah 3 bulan ini? Aku baru saja mengatakan satu, masih ada satu lagi yang belum kukatakan. Katakan. Sebagai 3 tetua utama, 1. Tidak dapat menjaga basis data keluargamu, dianggap lalai. Kedua, tidak bisa menenangkan keluarga, menimbulkan masalah, dianggap tidak bermoral. Ketiga, tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri, dianggap melakukan kesalahan jabatan. Hari ini para badut yang bertindak semena-mena itu seharusnya, kalian 3 tetua tidak pantaskah dihukum? Semoga kau mati, perempuan lemah yang tak berguna. Apa urusanmu ikut campur? Bukan urusanmu untuk menentukan. Kau siapa? Apa kau punya hak untuk mempertanyakan kami? Dia adalah istriku, nyonya utama keluargamu. Panggil orang, turunkan kuda dan layani. Sajak anak sungai belum selesai, langkah demi langkah belum selesai. Ini berbeda. Apakah kau juga terlahir kembali? Lebih baik memanggil namaku di depan matamu. Kau memanggilku apa? Hari bahagia Lian Daxia. Ini adalah leluhurmu. Dia. Ah. 7 kakak, kenapa kau datang? Tuan 7 kakak, bujuklah, adik ke-9 dan ipar. Di hari bahagia ini, jangan sampai merusak suasana hati. Ada apa? Nanti kita bicarakan pelan-pelan ya. Aku juga sudah menyiapkan hadiah pernikahan untuk kalian. Ini anggur terbaik yang kuberikan untuk kalian, sangat berharga. Baik. Hari ini, berikanlah aku sedikit muka, 7 kakak. Hai, 7 tua. 7 tua memang orang baik sekali. Untung saja Tuan 7 datang. Kalau tidak, kaki kita semua pasti akan patah. Bukankah kaki Tuan 7 juga patah demi Tuan 9?
Ini belum selesai. Lindsay, kau tunggu saja. Demi dia, kau akhirnya tidak tahan dan kembali. Hari ini tanggal 09 tahun. Pulanglah, tahun 2009 kan? Sisanya. Ah. Jangan menangis, aku akan membantumu menemukannya. Tunggu dulu, aku bahkan belum tahu siapa kau. Kakak Orange, aku bahkan belum melihat wajahmu dengan jelas. Kakak Orange, akhirnya aku menikah denganmu. Seumur hidupku, aku pasti akan menikahimu dengan baik. Hari ini adalah hari yang baik. Xiao Xin, aku sangat senang. Kakak Chengzi, kau bilang apa? Kakak keempat, kau akhirnya datang. Sudah minum alkohol, katanya sayang. Kakak Chengzi, aku sangat merindukanmu. Kakak keempat, kau kira aku siapa lagi? Sayangku, sayangku. Apa yang terjadi kemarin? Jangan-jangan aku benar-benar tidur dengan Muting Siu? Gimana ini? Lihatlah dengan jelas sekarang. Kau bisa menjelaskannya. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku hanya butuh tanggung jawabmu. Bagaimana aku harus bertanggung jawab? Katakan saja, kemarin kau yang merebutnya. Hei hei. Tuan 9 dan Tuan 7 sudah datang sejak pagi. Sudah lama menunggu. Ku mengerti. Ningsi, Ningsi, kau melakukannya dengan baik. Jika kau memohon untuk keluargaku, maka silakan saja. Kau juga tahu keluarga Gu berjasa pada keluargamu, jadi para tetua hanya bisa menutup mata. Berjasa bagaimanapun juga, apakah aku harus terus mengorbankan diriku karena kebaikan di masa lalu? Ya. Tidak ada gunanya, meskipun keluarga Gu itu bodoh, tapi aku melihat pengaruhnya juga tidak jelas. Hari ini mereka bahkan memintaku untuk membela adik iparku, takut dia dihukum. Aku sudah mendengar tentang masalah mereka. Memang benar ada hubungan seperti itu di antara mereka berdua. Sepertinya aku tidak sakit. Kakak pergi lagi begitu cepat. Aku baru saja menerima telepon dari Chengzi. Kakak Chengzi, aku sangat merindukanmu. Awalnya tersenyum masam, sekarang kakak Chengzi lagi. Xiao Xin, sebenarnya berapa banyak orang yang ada di hatimu? Menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan rencanamu. Rencanamu gagal. Tidak menyangka tujuannya sudah. Ternyata mereka sudah memindahkan database lebih dulu. Keluargamu mengalami kerugian besar karena rencana ini. Mereka hampir bangkrut dan benar-benar telah menyinggung keluargamu. Keluargamu akan segera kehilangan segalanya. Khawatir apa? Jangan lupakan Ningsin. Orang bodoh itu selalu mengira kau adalah penyelamatnya saat itu. Yang mulia.
Kaulah yang menyelamatkan hidupku. Menyelamatkan kakakmu Chengzi. Akhirnya kutemukan kau. Ya, aku ini kakak Chengzi. Kau nanti bisa bantu melaporkan. Jangan sampai Bapak lupa, nenek moyang keluargamu berhutang budi pada keluarga Bapak, dan hati Bapak berhutang nyawa pada Bapak sendiri. Kita, keluarga Li Yuanju, maksudmu. Dua hari ini Mu Tingxiu tidur di ruang belajar. Kenapa ya? Apa dia tidak puas dengan tubuhku? Tuan Jiu. Kau kira aku siapa? Gu Xiao atau kakak Orange? Apa dia tahu bahwa dia adalah kakak Orangeku? Kau tahu beberapa hal tentang kakak Orange. Aku terlalu memanjakanmu. Di depanku kau berani menyebut pria lain? Kakak Cheng bukan pria lain, dia adalah Tuan Sembilan. Tidak baik, Gu Qiao. Dia bunuh diri. Gu Qiao bunuh diri. Keluarga Gu menderita kerugian besar karena keluargamu. Temukan 3 tetua untuk memohon belas kasihan. Karena keluarga Gu dan keluargamu memiliki hubungan baik. 3 tetua khawatir jika masalah ini menjadi besar, akan mempengaruhi reputasi keluargamu, Tuan. Sampai akhirnya, asalkan keluarga Gu terus menggunakan jasa lama sebagai ancaman, Gu Tingxiu akan terus berada di bawah kendali orang lain. Keluarga Zhu juga memiliki hubungan baik dengan keluarga Zhu, dan kita juga keluarga terpandang. Mengapa kau menyuruhku membantumu melawan Gu Tingxiu? Lelucon besar. Saat itu buyutku ikut membunuh dan membubarkan mereka. Tak kusangka keluargamu beruntung. Mereka hanya sakit dan meninggal. Justru buyutku yang dianggap sebagai orang jahat. HMPH, keluargamu. Bukankah itu berarti aku tidak bersalah? Sepertinya aku harus mencari catatan rumah sakit keluarga Gu saat itu, baru bisa membuat Mu Tingxiu tidak dibatasi. Kau mau kemana? Aku akan tinggal di sana. Nanti kukatakan setelah kembali. Tunggu, dia punya sedikit sesuatu. Kebahagiaan. Tuan Qiu, bukankah kau bilang tidak peduli dengan kakakmu? Aku sudah mendengar tentang kejadian sebelumnya yang menimpa adik kesembilanku. Untung kau sudah mengaturnya, bersama-sama melindungi basis data keluargamu, dan juga menangkap beberapa penatua yang berniat jahat. Aku sangat puas dengan penampilanmu. Kakak ketujuh bukan karena hal sepele ini, memintaku menyerangmu. Kalau tidak, kau akan tahu segalanya. Tentang Gu Xiao yang mati karena cinta, kau sudah mendengarnya kan? Mati demi cinta. Adik perempuan ini buru-buru keluar. Apakah karena Gu Xiao? Paksaan tidak akan membuahkan hasil yang manis. Daripada perasaanmu diinjak-injak, lebih baik lepaskan saja lebih cepat. Adikku, keluarga Zenmu sangat membutuhkanmu saat ini. Kau harus lebih fokus pada kariermu. Setidaknya kariermu tidak akan mengkhianatimu, kan? Aku sudah menyiapkan data yang tercatat di hotel tepi laut. Kau berikan padaku. Kau harus pergi ke sana sendiri. Baru aku tenang. Hotel tepi laut. Tempat uangku dirampas saat aku dikejar pembunuh bayaran dan hampir mati. Di mana kamar pengantin yang kau pilih? Kalau begitu, takdir ini mungkin hanya kau sendiri yang... Karena aku hanya sendirian pergi ke hotel tepi laut yang kutemui 8 kali. Mengapa kali ini G7 menghalangimu? G7, kau benar-benar ingin aku pergi? Tentu saja, hanya kau yang pergi. Baru aku bisa tenang. Gu Xiao, ya Gu Xiao, kakak, bagaimana kabarmu? Hati-hati, kau menjengukku. Kakak Gu Xiao, kenapa kau begitu bodoh, bahkan sampai mencoba bunuh diri? Kiki, tanpa kamu, aku bahkan tidak bisa hidup sehari pun. Jangan tinggalkan aku. Brengsek itu sampai sekarang masih berpura-pura untuk menipuku. Tapi aku akan membalasnya dengan cara yang sama. Kali ini, jebakan ini akan mengungkap rahasia keluarga Gu yang menipu Tuan Gu dulu. Kakak Gu Xiao, kau tahu kan, aku menikahi Tuan Jiu karena terpaksa. Aku takut Gu Tingxiu akan menyakitimu. Aku tahu. Aku sudah lama menduga kau terpaksa. Kau tidak akan melupakan bahwa akulah yang menyelamatkanmu. Tidak akan meninggalkanmu. Ya, tenang saja. Aku akan tetap di sini bersamamu, menjagamu. Atau, berikan aku kunci cadangan rumahmu. Aku akan membeli bahan makanan dan memasak untukmu. Baiklah. Asalkan aku mendapatkan kuncinya dan membuka ruangan rahasia itu, aku bisa menemukan bukti kepura-puraan keluarga Gu. Ya, bagus. Kau wanita jalang.
Kau telah membuat anakku seperti ini, kau masih berani datang. Ya, anakku, kau tidak apa-apa kan, anakku? Aduh, Hu Xiaohuo, tidak apa-apa kan? Tuan Jiu, keadaan sudah sampai titik ini. Kalau begitu, lupakan saja. Ini, dan aku. Perempuan bodoh mudah ditipu. Tuan Jiu, mengapa Tuan datang? Meskipun keluarga kami, keluarga Gu, bukanlah, tetapi kami berjasa kepada keluargamu. Tuan juga tidak bisa memaksa kami ibu dan anak untuk mati, bukan? Tuan Jiu, Xiaoxi dan aku benar-benar saling mencintai. Mengapa kau tidak bisa membiarkan kami bersama? Aku ada di sini, dia juga ada di sini. Kamar mandi. Tunggu sampai aku menemukan bukti keluarga Gu. Lihat bagaimana keluarga Gu akan bangkit kembali di hadapan keluargamu. Reinkarnasi Bibi selalu menggunakan tanggal lahirnya sebagai kata sandi. Sial, berapa tanggal lahirnya? Keluar. Keluar. Belum mendapatkan bukti. Kakak, Oren, maaf, aku belum bisa pergi denganmu. Aku hitung sampai 3. Paman. Kau datang karena aku, jadi bersembunyi di sini. Aku tidak mengerti, apakah seorang pria kesepian itu sepadan dengan ini bagimu? Aku melakukan ini karena kau sangat mencintainya, bukan aku. Tuan Jiu, lepaskan dia. Jangan paksa dia lagi. Tidak bisakah kau lihat bahwa perasaannya padamu menjijikkan? Mengerikan. Lepaskan aku, kau menyakitiku. Lepaskan dia. Pergilah denganku. Tuan Jiu tidak mencintaimu. Dari awal hingga akhir, orang yang dicintainya adalah aku. Kalau tidak, dia tidak mungkin langsung datang menemuiku. Terima saja kenyataan itu. Apa yang dikatakan Lin Xin itu benar? Pergilah denganku, Tuan Jiu. Xiaoxi sudah mengatakannya. Dia ingin tetap tinggal untuk merawat Tuan Jiu. Maaf, aku tidak bisa pergi denganmu sekarang. Tuan Jiu, keluarga Gu sudah akan bangkrut. Aku sudah tidak memiliki apapun lagi. Aku lebih baik mati daripada melepaskan Xiaoxi. Ini kesempatan terakhir untukmu. Pergi atau tidak? Maafkan aku. Tuan Jiu, beri aku sedikit waktu lagi. Aku harus benar-benar menyelesaikan masalah besar keluarga Gu ini. Xiaoxi, aku tahu kau mencintaiku. Aku sangat tersentuh. Tuan Jiu, kau juga melihatnya. Xiaoxi memilih sendiri. Pergilah kau. Qiuyan, Tuan Tujuh, dan Tetua Santa sudah menunggu Anda di keluarga Gu untuk rapat. Tiket pesawat ke Hotel Seaview juga sudah dipesan. Besok siang jam 3, kau harus pergi ke Hotel Seaview. Tidak bisa pergi. Kau tidak berhak, anjing. Ada apa? Demi kau, aku bahkan sudah meninggalkan Muting Siu. Tapi kau bahkan tidak memberiku kunci rumah. Sekarang aku bahkan tidak punya rumah. Xiao Xin, sayang, jika kamu tidak bahagia di sini, bagaimana kalau kita pulang ke keluarga Ning? Ekor rubah tidak bisa disembunyikan. Secepat ini sudah memikirkan keluarga Ning. Aku ingin mendapatkan persetujuan keluargamu terlebih dahulu sebelum kembali ke keluargamu. Bagaimana kalau kita siapkan hadiah yang berharga nanti? Baik. Oh ya, tanggal berapa ulang tahun ibu mertua? Tanggal 15 Juli. Kakak, sebaiknya kau lebih berlapang dada pada keluarga Gu. Keluarga Gu dulu berjasa pada keluargamu. Tuan muda ke-9,
Meskipun kau ingin menghancurkan keluargaku, tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Sekarang banyak keluarga berpengaruh yang sangat berarti bagi kita. Jangan sampai keluargamu membalas budi dengan dendam. Memang agak berisiko, urusan Tuan Jiu mengurus keluarga itu. Tuan Jiu, seandainya kau setengahnya setabah Tuan Tujuh, masalahnya tidak akan berkembang menjadi situasi seperti ini. Jangan salahkan Tuan Tang, sungguh sulit untuk melawan. Itu kesalahanku. Sebelumnya aku tidak memperhatikan kakak ketujuhku yang mengejar aku tidak mudah. Ya. Cobalah. Percaya padaku, beberapa hari lagi keluargamu tidak akan berani berbuat apa-apa pada Muting Siu. Kau benar-benar hebat. Sial, Muting Siu sekarang terkepung. Aku harus segera menyelesaikan masalah ini. Kembali dan bantulah dia. Tentu saja, HMPH. Jangan seperti ini, Xiao Xi. Kau pernah bilang aku adalah kekasihmu. Kau lupa, aku ingin. Alasan Gu Xiao bisa menyamar sebagai kakakku, Cheng Zi, dan mengatakan begitu banyak detail, menunjukkan dia tahu detail penculikanku dulu. Tentu saja, kau adalah penyelamatku. Apapun yang kau suruh aku lakukan, aku akan melakukannya. Tunggu sebentar. Saat kau menyelamatkan aku dulu, apakah kau melihat orang lain? Tidak, hanya keluarga Gu dan keluarga Ning kita. Tidak ada orang lain. Hanya keluarga Gu dan keluarga Ning. Kematian ibu dulu, apakah itu perbuatan keluarga Gu? Xiao Xi, jangan membahas topik yang mengecewakan seperti itu. Tunggu sebentar. Kau mandi dulu saja. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Media ini, sudah hampir semuanya kusuap. Tinggal menunggu dia. Muting Siu, melihat sampai kapan dia bertahan. Lain kali, jika dia masih hidup sampai lain kali. Sekarang sudah ada yang mengatur semuanya. Tinggal menunggu Muting Siu masuk ke Hotel Seaview. Maka aku tidak akan pernah bisa kembali hahaha. Bukan keluarga Gu yang menyerang Muting Siu. Lalu siapa yang mencoba membunuh Muting Siu? Tolong, ada orang, tolong. Keluarga bibiku sangat tidak tahu malu. Kita harus mengumumkan hal ini kepada publik dan mengungkap tindakan mereka. Tuan Qiu, Tuan Qi, dan Tetua Santa sudah menunggu Anda di keluarga Gu untuk rapat. Tiket pesawat ke Hotel Seaview juga sudah dipesan. Besok siang jam 3. Tinggal 2 jam lagi. Aku harus pergi. Tuan Muda Jiu tidak punya waktu. Songsi, Tuan Muda Jiu. Sekarang situasi tidak menguntungkan keluargamu. Hanya dengan mengakuisisi hotel kuno kita bisa berbalik keadaan. Kau tidak bisa, karena Nyonya Muda. Ke bandara. Harus sampai di bandara dalam waktu setengah jam. Seharusnya kau pergi ke rumahku. Bukankah kau pergi mandi? Aku ingin mandi bersamamu. Lebih baik kau mandi sendiri saja. Aku juga harus menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan. Mandi adalah kejutannya. Kita bisa menikmati waktu berdua di bak mandi. Ayolah, jangan malu-malu. Lepaskan aku. Sedang apa? Suang-Shuang sedang bermain air berdua. Tidak bisa menyanyikannya, kan? Tuan Qiu, tidak pantaskan kita diawasi di acara seperti ini. Tuan Qiu, saya. Ini.
Tuan Jiu, Tuan Jiu, Tuan Jiu, Tuan Jiu, Tuan Jiu, Tuan Jiu. Kau ini bodoh, sok tahu. Kau sama sekali tidak tahu apa-apa. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah orang yang kusayangi. Jika kau benar-benar ingin bercerai, maka aku akan melepaskanmu. Kaulah itu, selalu kau. Kau ini bodoh. Lepaskan aku, jangan. Aku mau menjelaskan, jangan potong pembicaraanku. Aku menjaga keluarga ini bukan untuk menghormati ayah, tapi untuk seseorang, kakak Chengzi, benar. Kau lagi mau apa? Kesenanganmu adalah menginjak-injak hatiku. Tuan Jiu, kita sudah kehabisan waktu. Kita harus sampai di Hotel Seaview malam ini. Tuan Jiu, kau tidak boleh pergi ke Hotel Seaview, nyonya muda. Karenamu, reputasi keluarga kita rusak. Sekarang adalah saat Tuan Jiu membalikkan keadaan. Aku mohon, jangan ganggu lagi. Tuan muda Jiu, percayalah padaku. Sekali ini kau tak boleh pergi. Cukup. Nenek tua. Kau sudah berapa kali menipu Tuan muda Jiu? Setelah membawa Gu Xiao menikah ke perkebunan keluargamu, kau mengabaikan identitasmu sendiri dan reputasi keluargamu untuk merawat Gu Xiao. Perbuatanmu mana yang pantas dipercaya? HMPH. Tuan Jiu, percayalah padaku. Kau tidak boleh pergi. Tuan Jiu, percayalah padaku. Tuan Jiu. Karena aku tidak bisa menghentikanmu, maka aku akan pergi bersamamu. Dalam hidupku, aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Aku ingin bertemu Tuan Jiu. Tuan Jiu tidak akan menemui Anda. 9 saja. Apapun yang kau lakukan, hari ini kau tidak mungkin masuk hotel. Hai, Nyonya Mu, kamar bulan madu Anda dan tuanmu adalah 3 angka 8. Ini kartu kamarnya, silakan diterima. Apakah ada yang perlu lagi? Silakan beritahu kami. Saya datang ke sini untuk bulan madu. Sudah lama saya pesan. Kau berani menghalangiku? Nona Ning, jangan keterlaluan. Kau juga sudah bilang, sekarang reputasi keluargamu sedang tercoreng. Kau bilang kalau kau mengusirku dari konferensi pers. Kau akan menebak kasus akuisisi keluargamu kali ini. Kau. Nona Ning. Aku juga mengatakan hal yang sama. Aku sudah mengusirnya. Kau menghalanginya di luar. Maksudku, jangan pedulikan saja. Tuan muda Jiu, ini tidak bisa dibiarkan. Dia menggunakan nama Tuan untuk langsung masuk ke suite bulan madu yang sebelumnya Tuan pesan. Kami benar-benar tidak bisa menghentikannya. Tuan muda Hai, apakah Tuan akan menemui atau tidak menemuinya? Jika Tuan tidak menemui, Tuan 7 menelepon dan mengatakan bahwa dia akan tiba besok. Besok, waktu dan keuangan hotel sudah diputuskan. Tuan perlu hadir. Nona Li, ini dokumen hotelnya. Apakah perlu membersihkan kamar? Tidak perlu. Keluar. Aku merindukanmu. Kenapa kamu, Muting Siu, kau belum cukup ditipu olehnya? Apakah kau ingin ditipu lagi olehnya? Aku tidak ingin bertemu denganmu. Jika gunung tidak datang kepadaku, maka aku yang akan mendatanginya. Yuan Siu, mengapa kau melakukan ini? Hatiku sangat besar. Gunung hanyalah batu, tidak akan tergerak olehmu. Jika gunung tidak datang kepadaku, maka aku yang akan mendatanginya. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau menganggapku sebagai pengganti pria lain? Kau tidak pernah menjadi pengganti siapapun. Kau suamiku. Dulu aku terlalu bodoh.
Aku tidak tahu apa yang ku mau. Sekarang aku tahu, alasanku menghalangimu, bukan karena tidak mau. Ini semua untukmu. Mungkin kau tidak akan percaya kalau ku katakan ini. Sebenarnya aku terlahir kembali. Tidurlah. Tidurlah dengan tenang. Aku akan melindungimu. Bangunlah. Jika kau tidak bangun, aku tidak bisa menjamin aku tidak akan melakukan sesuatu padamu. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Lalu, apalagi yang ingin kau lakukan? Aku ingin sekali menceritakan semua rahasiaku kepadamu. Sepertinya aku harus menceritakan tentang reinkarnasi kepadanya, agar dia benar-benar mempercayaiku, melewati semua wecet. Sebenarnya aku. Masuklah. Kau akhirnya membuatku susah payah menyiapkan satu set pakaian wanita untukmu. Banyak sekali wanita. Berkat kompetisi perusahaan, Tuan Jiu dan Nona Ning sekarang bisa menatap ke depan. Nona Ning kemarin sengaja mencari Tuan Jiu. Tuan Jiu sama sekali tidak mengizinkannya masuk. Benarkah? Nona Ning ini sudah menyebabkan banyak masalah bagi Tuan Jiu. Dia benar-benar pembuat masalah. Wanita cantik yang membawa malapetaka seperti ini sama sekali tidak layak membuat Tuan Jiu repot. Bajunya terlalu besar. Kau ngapain di sini? Aku ada di kamar suamiku. Ada masalah? Kalau begitu, aku, wanita cantik pembawa malapetaka ini, akan pergi dulu. Tuan muda, lihat ini, sengaja. Benar. Merepotkan kepala rumah tangga, tanpa henti, memindahkan barang-barang ke kamar mandi bulan madu kita. Kau. Terima kasih. Tuan muda, hormatilah, ingin naik. Turun. Iya. Adik ke-9, aku menyarankanmu, tidak perlu takut mengenai masalah kolam renang itu. Lagi pula itu informasi internal. Sekarang belum bisa aku katakan padamu. Suruh orang lain menghindar dulu. Silakan, aku akan mentraktirmu camilan. Jangan sungkan. Bagaimana ini? Jangan meremehkan warungku ini. Bukan maksudku seperti itu. Tentang masalah ini, aku tidak bisa banyak membantu. Tapi sedikit hal kecil ini, setidaknya aku harus ikut terlibat. Lagi pula aku juga terlibat. Setelah memeriksa proyek kolam renang, aku akan segera menyelesaikan akuisisi ini. Tidak keberatan kan kalau kakak merayakan keberhasilanmu lebih awal? Kemarin terlalu banyak minum. Kudengar wakil presiden tiba setiap sore. Pengurus rumah bilang adik iparmu juga tiba kemarin sore. Sungguh kebetulan. Keluarga Gu sudah tidak bisa mendapatkan apapun dalam akuisisi ini. Dia bahkan datang juga. Kau bilang dia datang karena urusan, atau karena seseorang? Ayah. Pelatih menyuruhku untuk ikut kompetisi. Tidak boleh, siang nanti Mo Yan dan Yan Sui. Kau harus menemaninya. Aku sudah mempersiapkannya selama 6 tahun. Hanya untuk pertandingan ini. Adikmu jenius. Nanti akan mewarisi bisnis keluarga. Kau harus mengesampingkan semua urusanmu. Utamakan adikmu. Jangan egois seperti ini. Kenapa harus begitu? Terima kasih. Bukankah sudah seharusnya dia menyelamatkanmu? Kau adalah pewaris keluargamu di masa depan. Kakinya tergantikan olehmu. Tentu saja itu setimpal. Kakak Muting. Sekaranglah saatnya kau membayar harganya. Kenapa kau? Di mana Meng Junqiu? Tuan muda ke-9 tentu saja sibuk dengan urusannya sendiri. Jangan mengira kau bisa menipu Tuan muda ke-9.
lalu kau juga bisa menipuku. Aku tahu kau datang bersama keluarga Gu. Keluarga Gu juga datang. Kau sudah cukup menderita. Bukankah kau memang bersama keluarga Gu? Kali ini jangan-jangan kau datang untuk mencuri data transfer milik keluarga Gu? Sial, sepertinya kepala pelayan salah paham. Apakah Muting Xiu juga salah paham? Di mana Tuan ke-9? Aku ingin bertemu Tuan ke-9. Tuan ke-9 sedang sibuk. Tidak ada waktu untuk bertemu denganmu. Tuan ke-9 sedang berenang di kolam renang. Siapapun tidak boleh mendekat. Lagi pula, Tuan ke-7 sudah memberitahu, tidak boleh ada siapapun yang masuk. Bahkan pengawal terdekat Tuan Jiu pun harus menunggu di luar. Tidak boleh masuk. Kau masih ingin membuat kekacauan? Pengawalnya tidak ada di sisinya. Kupikir dengan ada pengawal di sisinya tidak akan ada masalah. Tapi sekarang lain kali. Dia harus hidup sampai lain kali. Sama sekali tidak boleh membiarkan Tuan Jiu terluka lagi. Kenapa tidak bilang lebih cepat? Tenang saja, bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelamatkanmu. Berhenti. Kau makan apa? Aku. Tidak sengaja. Kumohon jangan sakiti dia. Tolong tunggu aku sampai aku mati. Aku tidak pernah berani. Yang sulit adalah melihat hati orang yang tidak jelas. Jika aku mati, Xiao Xi akan sedih. Tuan Jiu datang. Tuan Jiu tenggelam. Ceka, Tuan Jiu kau. Ada apa? Tuan Jiu, Tuan Jiu, Tuan Jiu, Tuan Jiu. Tidak apa-apa kan? Ada apa? Kau wanita jahat. Kau yang menyakiti Tuan Jiu, aku tidak. Aku tahu kalian datang ke sini dengan niat buruk. Demi keluarga kalian, kalian benar-benar tidak segan menggunakan cara apapun. Sekarang kalian ingin membunuh Tuan Jiu lagi. Jangan bicara omong kosong, ini perbuatannya sendiri. Apa urusan kami? Oh, aku mengerti sekarang. Ini semua direncanakannya sendiri. Dia ingin membunuh Tuan Jiu untuk mewarisi harta Tuan Jiu. Jangan lupa, keluarga Gu kita berhutang budi pada keluargamu. Kita adalah keluarga terpandang. Bagaimana mungkin kita tega menghabisi Tuan Jiu? Ya, kau tidak mengingat budi baik kami sudahlah. Malah menuduhku. Baik sekali, baik sekali. Besok aku akan mengadakan konferensi pers. Aku ingin semua orang tahu bagaimana keluargamu memperlakukanku dan dermawan saya. Tampaknya masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Sepertinya hanya adik ipar saya sendiri yang mengirimkannya. Benar, benar, benar. Lagi pula, Tuan Tujuh sudah memberitahu, tidak boleh ada siapapun yang masuk. Jika bahkan pengawal Tuan Jiu yang bisa berubah bentuk pun harus menunggu di luar. Mungkin orang yang akan menyerang Muting Xiu adalah dia. Si wanita penggoda ini seharusnya sudah lama dieksekusi. Semua karena Tuan Jiu terlalu lembut hati. Sekarang lihat, sudah terjadi masalah, kan? Dia benar-benar musuh keluarga Meng. Tuan Jiu hampir saja mati di tangannya. Tangkap wanita beracun ini. Penjarakan dia. Hahaha, kau tertawa apa? Aku seperti dalang di balik layar, mengira penyamarannya sangat sempurna. Tidak menyangka, ekor rubahmu sudah terlihat. Aku menertawakan kalian keluargamu yang begitu bodoh. Salah mengira musuh sebagai pahlawan dan memuliakannya. Aku menertawakan kalian keluarga Gu yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Tetapi kalian menganggap seolah-olah tidak ada yang tahu. Omong kosong. Kami adalah pahlawan keluargamu. Jangan coba-coba memprovokasi kami. Aku punya bukti. Inilah bukti bahwa keluarga Gu telah menyakiti keluargamu dulu. Aku menemukan suratnya. Dasar perempuan jalang, aku akan merobek mulutmu. Hentikan. Tuan 9, Tuan 9, Tuan 9, mungkin Dewa Maut mengecewakan beberapa orang. Tuan Muda Jiu, kau hampir saja dibunuhnya. Kau masih ingin melindunginya? Jika kau terus membiarkannya di sisimu, nyawamu akan terancam. Kekuasaan keluarga Meng yang telah bertahan selama ratusan tahun, mungkin akan hancur seketika. Dia kejam dan licik, mencari celah dan memecah belah. Demi wanita seperti itu, tidak sepadan. Dulu kau melakukan hal-hal bodoh karena wanita ini. Kita bisa menutup mata. Tapi hari ini dia harus ditangkap. Kakak, aku tahu, kau sangat mencintai adik iparmu. Tapi sekarang dia berniat membunuhmu. Wanita ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dengarkanlah nasihat para tetua.
Kalian jangan sampai ditipu oleh rubah kecil ini. Mereka semua bilang kau akan membunuhku. Sekarang ku beri kau kesempatan. Kau ingin mengatakan sesuatu? Kau masih hidup. Syukurlah. Hanya itu yang ingin kau katakan? Apakah kau tahu mereka bilang kau akan membunuhku? Apakah kau tahu bahwa dia akan segera menangkapmu? Apakah kau tahu? Apa yang mereka katakan tidak penting. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan melindungimu. Selama aku melihatmu hidup, aku sudah puas. Melindungi. Inilah bukti kejahatan keluarga Gu terhadap keluargamu saat itu. Saat itu keluarga Gu ingin membasmi mereka semua, tapi gagal. Mereka tidak ingin dilihat orang luar, maka mereka berpura-pura menyelamatkan orang. Itulah kebenarannya. Kau mengarang cerita. Kau benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkannya. Itu palsu, bukan yang sebenarnya. Aku sudah tahu sejak lama. Aslinya sudah kuambil dari kalian. Ada di kamarku. Asli atau palsu, kita lihat saja nanti. Dasar perempuan jalang. Paman. Oh. Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Oh, baiklah, Bu. Kau boleh mencurigaiku, tapi tidak bisa menghentikan saya untuk menangkapnya. Aku bergolongan darah panda. Hanya aku yang bisa mendonorkan darah kepadanya. Kau mengingatkan aku pasti tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Tahanlah. Jangan-jangan, aku selalu ada di sini, kakak keponakan. Kau tidak boleh kenapa-napa, cepat, cepat. Meskipun untuk menyelamatkan orang, tetap harus mempertimbangkan kondisi tubuhmu sendiri. Aku bisa, bahkan jika aku harus menguras darahku sendiri untuk menyelamatkannya. Xiao Xin, apakah kau? Nona Niu. Kali ini terima kasih banyak atas bantuan Anda. Jika bukan karena kau mendonorkan darah untuk Tuan Jiu, kurasa aku mungkin sudah terlalu tidak sopan padamu sebelumnya. Sedikit darahmu itu sangat berarti. Nyawaku pun bisa kuberikan padanya. Kau sudah sadar. Jika bukan karena Ningsi, akankah kau sampai dirawat di rumah sakit karena ditikam dari belakang? Takutnya, mendonorkan darah untukmu hanyalah untuk menebus kesalahan. Tidak masalah. Sekarang skandal keluarga Gu menyebar luas. Keluargamu juga menjadi sorotan media. Kali ini akuisisi hampir terpengaruh. Semua ini gara-gara Lindsay. Aku sudah bilang Lindsay itu sial. Sekarang sudah begini. Bahkan keluarga kami, keluargamu, pun mereka rugikan. Motixiu, kau adalah pemimpin keluargamu. Kau tidak boleh lagi berkeras kepala. Apa sebenarnya yang ingin kalian katakan? Maksud ketiga tetua itu adalah, Ningsi tidak boleh tinggal di keluargamu. Dan posisi kepala keluargamu, ketiga tetua sudah punya pilihannya. Lagi pula, Ning Yuru adalah putri yang diakui oleh keluarga Ning. Lebih baik daripada putri kandung Ningsi itu. Keluarga Ning dan kita adalah keluarga terpandang. Cara terbaik untuk tidak merusak pernikahan kedua keluarga kita adalah kalian bercerai dan kau menikahinya. Ning Yuro tidak mau mendengarkan. Baiklah, maka dengarkanlah kata-kata tetua. Lupakan wanita itu. Ningsi di mana? Aku ingin. Hei hei, bukan membakar dupa hei hei hei. Kau mau ngapain? Harga sahamnya bangkrut, ibuku pun tak bisa menyelesaikannya. Tenangkan aku. Sekarang hanya kau yang ada. Ini semua karena ulah kalian sendiri. Lepaskan aku, kau bajingan. Hati-hati, jangan sampai melukai anak itu, anaknya. Kau belum tahu, kan? Kau hamil. Aku hamil. Kejadian ini belum pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Apa aku benar-benar mengubah takdir reinkarnasiku? Kau telah menyakitiku dengan sangat kejam. Kau pikir aku akan membiarkanmu melahirkan anak haram kalian? Berhenti. Xiao Xi mengandung anakku. Kami hanya terlalu bahagia. Kapan tepatnya dia hamil?
Apakah saat kalian berdua sendirian di rumah baru kalian? Atau saat kalian berselingkuh di ruang kerja Tuan Jiu? Kapan tepatnya? Atau terlalu banyak kali? Aku sudah tidak ingat lagi. Setiap kali selalu membuatku terkenang. Kenapa kau masih ingin terus mendengarkan? Tuan Jiu sangat tertarik dengan anak-anak kita. Belum tentu anak siapa. Tuan Jiu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Anak siapa sebenarnya? Tuan Jiu. Kalian ternyata sudah punya anak. Aku dan Xiaoxi sudah sepakat. Kalian bercerai. Aku akan segera menikahi Xiaoxi. Sampai saat ini, Tuan Jiu, Anda tidak akan menghalangi kami, kan? Kakak, aku sudah lama tahu kau suka kampung halaman. Tapi kenapa kau begitu tidak sabar? Kau harus memikirkan juga tentang Tuan Jiu. Memikirkan harga diri keluargamu. Dasar perempuan tidak tahu malu. Kau telah mencoreng harga diri keluargamu. Perempuan yang tidak menjaga kesuciannya tidak pantas tinggal di keluargamu kita. Tuan muda ke-9, apa kau masih ingin mempertahankan wanita yang seperti bunga bakung ini di sisimu? Tidak takut seluruh istana akan menertawakan keluarga kita, keluarga Meng? Hari ini juga wanita seperti ini harus diusir keluar. Ayahanda ke-9, setiap perkataan dan perbuatanmu mempengaruhi keluargamu. Kau tidak boleh semena-mena lagi. Kalian semua ingin kami bercerai? Kau juga ingin bercerai? Pergi. Lebih baik menderita sebentar daripada menderita lama, Tuan Jiu. Lebih baik menyelesaikan beberapa transaksi lebih cepat. Jauh. Akhirnya kau mengerti. Usaha kami tidak sia-sia. Akhirnya kami berhasil membujukmu. Besok kita bisa memberikan penjelasan kepada Dewan Direksi. Ya, akhirnya kita bisa memberi penjelasan kepada media. Pihak media, biar saya yang menghubungi. Saya kenal banyak orang. Benar-benar putri bangsawan sejati. Dapat membawa kejayaan bagi keluargamu, jauh lebih baik daripada pelacur itu. Ini semua kewajibanku. Karena kalian sudah memutuskan untuk bercerai, maka kupikir pernikahanmu dengan Ning Yurong sebaiknya segera diputuskan. Pertama, itu dapat memperkuat hubungan kedua keluarga kita. Dan kedua, itu juga menguntungkan untuk hubungan masyarakat. Bukankah kau memang ingin bercerai? Kenapa kau menangis? Kau tidak mendengarkan penjelasanku selama perjalanan. Kau benar-benar tidak ingin tahu apa yang kupikirkan? Apakah kau bercerai denganku karena kesalahpahaman? Atau karena kau sudah tidak mencintaiku lagi? Jika kau benar-benar tidak mencintaiku lagi, apakah mengetahui kebenaran akan membuatku menggugurkan kandungan ini? Benar-benar tidak mencintaiku lagi. Kau banyak bicara untuk apa? Kepalaku pusing. Kenapa pusing? Hari ini bagaimanapun juga kita tidak boleh bercerai. Kalau tidak ada kesempatan yang lebih baik untuk menjelaskannya padanya. Meskipun dia tidak mencintaiku lagi, aku harus membuatnya mencintaiku lagi. Apakah dia harus bercerai? Bahkan rela menggendongku ke kantor catatan sipil. Kenapa di sini? Tidak pusing lagi. Aduh. Terlalu banyak transfusi darah. Menikahlah baru pingsan. Kalau tidak, bagaimana bisa cerai? Kalian berberapa orang ya? Nanti harus ditekankan air mata Pan Mingki. Kalian berdua maju ke depan sedikit. Nanti mereka akan keluar pertama kali. Lihat mereka, mendengar berita perceraian mereka pertama kali. Kok hari ini hanya kalian beberapa orang saja yang datang? Hari ini adalah berita besar. Bisa atau tidaknya mendapatkan headline utama, terserah kalian. HMPH, Ningsi, kau juga mengalami hari seperti ini. Hari ini aku akan membuatmu menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Aku tidak percaya nantinya nenek masih mau memberikan wasiatnya kepadamu. Dulu keluarga kami, keluarga Gu, menculik Nisi demi keluargamu. Aku juga demi kamu sampai diperkosa oleh Muting Xiu dan Nisi. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Hanya kamu yang tersisa. Kau harus mencari cara untuk membantuku. Tenang, aku akan segera menikah dengan Gu Ting Xiu. Nanti aku akan memiliki uang,
kedudukan, dan kekuasaan. Aku tidak takut lagi untuk tidak membantumu. Mereka benar-benar bercerai. Beneran. Tunggu saja berita utamanya. Ayo, kedua mempelai baru, lihat aku. Kakak Orange itu sengaja. Ayo, kedua mempelai baru, dia dalam hatinya mencintaiku dan ingin menikahiku. Baiklah. Ayo, berdua, dekat sedikit, dekat sedikit, dekat sedikit. Ayo. Menikah untuk bercerai. Jangan berpikir terlalu banyak. Menikah. Ya, dekat sedikit. Ayo, 1-2. Bukankah ini dikatakan akan bercerai? Oh, jadi ini sudah menjadi berita pernikahan? Cepat, telepon Yuer untuk memastikan. Ada apa ini? Mau pergi? Mau menelepon? Ada apa ini? Jangan bercanda. Ini keterlaluan. Bagaimana sekarang menjelaskan kepada Dewan Direksi, benar-benar pantas disebut Tuan Sembilan. Cintanya pada Ningsi benar-benar teguh. Bahkan jika bencana datang dari belakang, dia sama sekali tidak akan berkompromi. Halo, Nak. Kau tidak mengatakan apakah kau bisa menyelesaikan masalah itu? Bagaimana bisa seperti ini? Sudah menikah. Aduh. Sialan. Bajingan itu berani mempermainkan aku. Dia sudah membuatku seperti ini. Aku tidak akan pernah melepaskan dia. Saudara. Ada apa ini? Kakak Tujuh, aku tak menyangka kau begitu peduli. Tentu saja aku peduli padamu. Kau sejak kecil adalah harapan keluarga. Semua yang kulakukan adalah untuk kebaikanmu. Bagaimana perlakuanmu padaku? Aku tahu. Para tetua dan aku merasa Ning Yuru lebih baik. Lagi pula dia satu-satunya yang diakui keluarga Ning. Lagi pula aku memiliki kepribadian yang lembut. Pasti itu hal yang baik. Kalau begitu, lebih baik kau menikahinya. Kau lupa, aku telah menjadi cacat karena menyelamatkan kakimu. Bagaimana mungkin dia mau menerimaku, seorang cacat? Biasanya saat seperti ini, dia akan berjongkok di samping kakiku dan menghiburku. Kali ini, mulutkulah yang menjadi penyebabnya. Aku juga tidak bisa membantumu, karena kakak Tujuh sangat memperhatikan kakinya sendiri. Kalau begitu, sebaiknya kau istirahat dengan baik. Saya sudah memesankan tiket pesawat untuk 7 kakak ke sana. Properti juga sudah dibeli. Biarkan ketiga tetua itu yang menangani masalah Wang Bu. Itu juga salahmu. Biar aku pensiun sekarang juga. Pensiun dini bukankah lebih baik? Saya juga sudah meminta perawat terbaik untuk 7 kakak. Pengawasan penuh selama 24 jam. Ini dia ingin memenjarakanku. Bagaimana, kakak 7? Ini semua demi kebaikanmu. Adik 9 sekarang bisa membimbingmu. Tidak perlu, kakak 7. Bagaimana keadaan Nyonya tua keluarga Ning? Keluargamu sepertinya tidak akan mudah ditaklukkan. Kita hanya bisa mulai dari keluarga Ning. Nenekku hampir tidak bisa bertahan lagi, membutuhkan transplantasi ginjal. Bukankah anak-anak perempuan keluarga Ning sangat berbakti? Masih perlu mencari di luar sana? Maksudmu, Huan Lingxi? Buat laporan kecocokan palsu dan pancing dia kembali. Biar dia mati di warung kaki 5 itu. Ini lebih sulit. Saat itu Ningsi sudah bertengkar dengan neneknya karena masalah ibunya. Dia tidak akan setuju. Kau tidak bisa menyelesaikan masalah kecil ini, bukannya aku tidak mau melakukannya. Tapi Ningsi sedang hamil. Dia tidak akan mudah menyetujui operasi pertukaran tubuh. Dia tidak akan mudah menyetujui operasi pertukaran tubuh. Kenapa sekarang kau sudah mulai mundur? Apa kau tidak menginginkan harta keluarga Ning? Tidak ingin menjadi kepala keluarga, Muxi? Kau akan menikahiku, asal aku mendapatkan perusahaan keluargamu. Kau bukan hanya istriku, tetapi juga kepala keluargamu. Bukankah ini yang kau inginkan? Baiklah, demi kamu, aku akan melakukan apa saja. Muting Siu, aku akan membuatmu merasakan siksaan yang tak tertahankan. Kakak 7, terima kasih telah mendorongku dan menyelamatkanku.
Menyingkir, aku mendorongmu, karena kau menyelamatkanku. Kebaikan ini akan selalu kuingat. Aku pasti akan mengembalikannya padamu suatu hari nanti. Ya, ingatlah. Ingatlah selalu. Kenapa semua milikku harus mengalah untukmu? Istana megah, ikutlah denganku ke neraka. Aku juga akan membuatmu merasakan bagaimana kehilangan orang yang dicintai. Mo Tianxiu, beri aku sedikit waktu. Aku pasti akan memberitahumu kebenaran, Ziki, Zizi. Kenapa kau datang? Aku akan menjemputmu kembali ke keluarga Ning. Asalkan kau menurutku, aku jamin kau akan bisa masuk gerbang rumahmu dengan lancar. Hanya dengan kembali ke keluarga Ning, kau bisa merebut kembali apa yang menjadi hakmu, dan mengungkap siapa dalang penculikan yang menimpaku saat itu, menyelamatkan nenek dari bahaya. Bibi, kenapa kau datang? Mo Tiansen, apa yang kau lakukan? Xiao Xi, kenapa kau belum turun? Jika kau tidak turun, aku akan naik. Gu Xiao memanggilmu. Bagaimana jawabanmu? Lepaskan aku dulu. Kau takut dia melihatku. Kau sekarang masih. Lindsay, semakin kau tidak membukakan pintu, semakin aku akan masuk sendiri. Aku semakin ingin dia melihatnya. Jangan masuk. Apakah kau masih menyembunyikan pria lain di kamarmu? Urusanmu apa? Begitulah caramu memperlakukanku? Aku meninggalkan segalanya untukmu. Mengorbankan harga diriku sebagai seorang pria, menikahimu dan masuk ke keluarga Ning. Begitulah balasanmu padaku, menikahimu dan masuk ke keluarga Ning. Tentu saja aku akan bertanggung jawab padamu dan anak-anak. Meskipun kau sudah menikah, tapi aku akan merawatmu dan anak-anak dengan baik. Keluargamu bersedia menerimamu kembali karena menghargaiku. Samar-samar, kau membuatku kehilangan keluargaku, terjerumus dalam situasi yang tak bisa diperbaiki lagi. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku akan baik padamu dan anak-anak. Ayo pergi. Bagaimana kau bisa berada di kamar Xiao Xi? Ada masalah. Kita belum bercerai. Aku masih suaminya. Nenek, kami sudah menemukan Senyan. Benarkah? Rumah siapa ini? Keluarga kita? Keluarga Ning? Pasti akan baik-baik saja. Terima kasih. Ya, dari Ningsi. Tapi dia mengajukan syarat. Dia harus membawa menantu laki-laki itu pulang untuk bisa mendonorkan ginjalnya. Aku tidak mau nenek. Meskipun Xiao Xi tidak setia dan tidak menjaga kesuciannya, membuat keluarga Anda malu. Tetapi sumber ginjal ini memang sulit didapat. Apalagi Xiao Xi sudah diusir oleh keluargamu. Kalau kau tidak mau, Papa pasti tidak akan setuju untuk membiarkannya kembali. Lingki ini hanya punya kakek dan nenek dari pihak ibunya. Dia juga memintaku untuk mengundangmu ke Siklon. Seandainya aku bisa cocok untuk donor, alangkah baiknya. Dengan begitu kita tidak perlu lagi terancam oleh kelompok itu. Pasti karena Xiao Xi diusir oleh keluargamu. Dia baru menggunakan cara ini. Sudahlah, demi kesehatan ibu, kalian berikan saja dia kesempatan ini. Wanita durhaka ini hanya berguna sampai di sini saja. Tapi untuk masuk ke keluarga kami, keluarga Ning, tidak semudah itu. Keluarga Ning punya aturannya sendiri. Paman, jangan bicara seperti itu. Nenek akan marah. Kau terlalu baik, selalu mau menuruti orang lain. Apapun yang dikatakan Mingki, kau langsung percaya. Ningsi itu orangnya tidak bermoral. Bagaimana kalau dia menipumu dengan mengatasnamakan penggalangan dana? Kalau berani menipu, kita akan menjepitnya di meja operasi dan mengambil salah satu ginjalnya. Katanya itu untuk berbakti kepada orang tua, biar dia sujud 3 kali setiap langkah, berlutut di hadapan tuan muda, baru bisa menunjukkan kesetiaannya. Xiao Xi, turun dari mobil, kita sudah sampai rumah.
Berapa lama lagi? Tuan Muda 9 hanya butuh 20 menit lagi untuk sampai ke rumah keluarga Ning. Lebih cepat lagi, cepat. Keluarga Lin berhati busuk. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyakiti Xiaoxi. Ningsi, kau benar-benar kurang ajar. Ibumu kabur dengan pria lain dulu, dan masih berani kembali. Ibumu adalah wanita yang tidak setia, dan kau juga sama. Ibumu berselingkuh dan diusir, dan kau masih berani kembali? Paman, saya meminta maaf atas nama Ibu Ningsi. Maaf, Ibu Linsi memang wanita yang mudah berganti-ganti pasangan, dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Tapi Linsi berbeda, dia bukan tipe orang seperti itu. Selama Bapak bersedia menerima Linsi, dia akan melakukan apa saja. Kita lihat saja apakah kau masih tetap menutup diri. Aku pasti akan mengungkap kebenarannya. Aku akan memburu pembunuh ibuku sampai ke lubang semut. Apapun akan kulakukan. Apapun akan kulakukan. Maafkan aku. Baiklah. Kau ingin kembali? Kalau begitu, berlututlah dari sini sampai ke hadapan nenekmu. Sujud dan minta maaf padanya. Asalkan dia memaafkanmu, kamu bisa kembali. Mau menyakitiku? Tak mungkin. Aku ingin, tapi aku hamil. Ternyata kamu sama seperti ibumu, wanita yang tidak setia, hamil anak haram. Maka kamu harus lebih bersujud dan meminta maaf kepada semua keluarga Ning. Berlututlah. Ngomong apa? Paman. Kenapa kau datang? Kedatanganku aneh. Kau datang untuk apa? Sekarang dia wanitaku. Apa urusanmu? Xiaoxi, kau diusir dari rumah karena mengandung anak haram. Ya. Tidak menyangka ternyata seperti ini. Kau sudah mempermalukan keluarga Ni. Tidak tahu Tuan Muda Jiu sudi menurunkan derajatnya untuk datang ke keluarga Ning. Ada urusan apa? Astaga, ibu beruang ini. Apakah pedagang itu kabur dengan sopir keluarga lu? Keluargamu tidak ada satupun yang baik. Semua suka bertindak semena-mena. Bagaimana saya mendidik putri saya? Apakah Tuan 9 juga ikut campur? Bagaimana kau berbicara? Membuat Tuan 9 marah. Akan membuatmu menyesal. Tuan 9 datang untuk mengucapkan selamat atas pernikahan. Kau benar-benar datang karena pernikahan? Ya. Kedatangan Tuan Muda Jiu telah memuliakan rumah kami yang sederhana ini, kalian. Keluarga Lin memang seperti ini dalam menerima tamu. Cepat, bersihkan jalan dan sambut tamu terhormat masuk. Tuan Muda Jiu. Tuan Muda Jiu, cepat pergi. Lihat tidak, putriku. Kau hanya satu jari. Putriku sayang, segera menutupi halaman rumah, kasur. Menjadi kasur itu sangat sulit. Nasibnya sungguh baik, tidak seperti beberapa orang yang atasannya tidak benar, bawahannya pun ikut salah. Pokoknya, ada juga yang merasa seperti jalan buntu. Kalau misalnya dia, kau sudah menjaminnya, sudahlah, kau keluar. Pergi dan tunggu di luar, jangan masuk dan membuat malu, pergilah. Berhenti. Minum. Tuan Jiu, kau bukan datang untuk membicarakan pernikahan dengan Yuro, kan? Ya. Tangan Qian Yanxi terlepas. Siapa yang bilang ini untuk membicarakan pernikahanmu? Bukan Yuro, itu aku membawa Lingqi pulang. Ayo, temui nenek. Yan, apakah kau sudah pulang? Yan. Nenek Liu Ai paling menyayangi ibumu. Nenek Liu Ai terbaring sakit.
Ibumu bahkan tidak pernah menjenguk sekalipun. Sungguh tidak berbakti. Ya, Linky, kau harus segera membalas budi ibumu. Donasikan ginjalmu untuk nenekmu. Selama ini nenekmu sering memanggil namamu dan ibumu dalam tidurnya. Apa kau tega melihat nenekmu terus-menerus menderita karena penyakitnya? Ah Ningsi, mendonorkan sumsum tulang belakang tidak akan membunuhmu. Apa kau bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa hormat kepada nenekmu? Aku memang tidak ingin mendonorkan sumsum tulang belakangku. Karena aku benar-benar hamil. Kau Xiaoxi, kau hamil. Aku sudah hamil. Kalian masih memaksanya mendonorkan ginjal? Tidak boleh, Minky. Kau setuju untuk mendonorkan ginjal. Kami baru mengizinkanmu kembali. Sekarang kalian malah mengingkari janji. Kejam sekali. Ku beritahu kau, jika kau tidak mendonorkan, pergi sekarang juga. Ini tidak masalah. Menggugurkan kandungan akan menyelesaikan semuanya. Kau bukan ayah dari anak itu. Kenapa harus menggugurkan kandungan? Jangan-jangan anak itu bukan anakmu? Kau punya. Aku melakukan ini semua demi nenek. Kita masih muda, masih bisa punya anak lagi. Benarkah? Jika kau benar-benar mencintai Lindsay, bagaimana mungkin kau membiarkan dia mendonorkan ginjalnya? Tentu saja aku mencintainya. Aku tahu dia merasa bersalah atas apa yang dilakukannya terhadap ibunya dulu. Jadi dia ingin mendonorkan ginjalnya untuk menebus kesalahan pada nenek. Aku melakukan ini karena aku mencintainya. Maka dari itu aku rela melepaskan anak kita. Demi dia. Tidak percaya? Lihat saja. Ini fotoku dan Xiaoxi. Kami benar-benar saling mencintai. Aku tidak peduli betapa rendahnya sifat keibuannya, atau betapa rendahnya latar belakang keluarganya. Aku memang mencintainya. Ya, Xiaoxi ini sudah menikah dengan Tuan Jiu. Masih juga bermain hati. Tidak tahu malu. Jijik, kau ingin menghancurkan bukti? Bajuku tipis, bajumu tebal. Di foto ini, jari-jariku sampai bengkok. Teknik edit foto, tidak bisa, masih ada pinggiran putihnya. Dengan susah payah mengedit foto untuk masuk ke keluarga Ning. Tujuannya sebenarnya apa? Aku tidak. Aku benar-benar mencintai Ningsi. Kau mencintaiku, kau memanfaatkan aku untuk mendapatkan rahasia keluargamu dan memfitnahku. Membuatku bercerai dengan Mutingxiu itu cintamu? Kau mengedit foto untuk masuk ke keluarga Ning dan merebut harta kekayaan. Itu cintamu? Xiao Xin, jangan bicara omong kosong. Aku tahu kau marah karena aku baru saja memaksamu menggugurkan kandungan. Tenang saja, mulai sekarang aku pasti akan memihakmu. Kau bicara seenaknya, tidak satupun yang kau katakan masuk akal. Sekarang, segera pergi dari sini. Aku sudah berhasil kembali ke keluargaku. Tidak boleh, dengan alasan apapun, tidak boleh. Ku beri kau kesempatan. Tapi kau malah mencuri harta keluargamu, masih ingin mencuri harta keluarga kalian. Tangkap dia. Tarik keluar orang yang berhati serigala ini. Menantu, aku tidak akan melepaskanmu. Xiao Xin, pergilah denganku, pergilah bersamaku. Maafkan aku. Kau ikut aku karena anak itu? Bukan. Lalu sebenarnya untuk siapa? Siapa sebenarnya anak itu? Anak keponakan. Siapa anak itu tidak penting. Yang penting dia adalah keturunan keluarga Ning. Dengan dia, aku bisa tetap tinggal di keluarga Ning. Apa yang keluarga Ning bisa berikan padamu, aku juga bisa. Asal kau mau pergi denganku, aku bersedia menerima anak ini. Aku ingin mewujudkan keinginan terakhir ibuku, merawat nenek dan keluarga Ning. Aku bisa membantumu. Kau adalah kartu asku. Kecuali dalam keadaan terpaksa, aku tak akan pernah menggunakannya. Xiaoxi benar-benar berubah. Dia menjadi lebih kuat. Kau pulanglah. Aku tidak akan pergi bersamamu. Berapa lama kau butuh waktu? Aku akan menunggumu selama 1 tahun. Dengan waktu 1 tahun, aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Pantas saja dia anakku. Memang lebih hebat dari yang lain. Bagaimana ini? Aku semakin tidak bisa lepas darinya. Aku percaya padamu. Setelah kau menjadi Song Xiaoping, kau tidak perlu menjelaskannya padaku. Aku pasti akan segera mengungkap kebenarannya. Lindungi Gu Tingxiu dari klan luar. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tentang Xiaoxi yang mendonorkan ginjalnya, sudah sepakat. Jika kau tidak menggugurkan kandungan haram ini dan mendonorkan ginjalmu, maka kami akan mengusirmu. Kami tidak akan membiayai seorang wanita yang memalukan. Lindsay, aku menunggumu di depan pintu. Ngobrol sebentar dengan para tamu. Kita pulang bersama. Xiaoxi, ayo cepat kemari. Xiaoqi, selama bertahun-tahun ini, bagaimana kau bertahan hidup?
Pasti kau banyak menderita, kan? Selama bertahun-tahun ini, nenek juga selalu menyuruh ayahmu dan ibumu serta pamanmu untuk mencarimu. Tapi ternyata kau ada di depan mataku. Tepat di depan mataku. Bagaimana bisa mereka tidak menemukanmu? Kau menderita begitu banyak. Mereka tidak akan bisa menemukannya jika bukan karena aku. Nenek harus minum obat. Sudah minum obat. Nona, kau belum tahu kan? Nenekmu juga aku yang membunuh. Hahaha, aku mengganti obat penurun tekanan darahnya dengan obat yang menyebabkan gagal ginjal. Kalau bukan karena aku, nenek tua itu tidak tahu akan hidup berapa lama lagi. Ah, tidak boleh dimakan. Kau ini sedang apa sih, Xiao Xin? Kenapa? Nenek An, obat ini telah diganti orang dengan obat gagal ginjal. Sekarang hentikan pengobatannya, masih sempat. Siapa yang berani sekali? Cepat selamatkan bibiku, benar-benar tidak berguna. Pergi tangkap mereka bertiga untukku. Segera cari tahu masalah ini. Pergi ke rumah sakit dan temui dokter untuk memeriksamu. Baik. Nenek. Aku akan menurutimu, jangan khawatir. Kau sedang hamil. Kembalilah dan istirahatlah dulu. Nona Lindsay, ini kamar yang ditempati pamanmu. Istirahatlah dulu. Tok tok tok, Xiao Xi. Selamat ulang tahun. Ini boneka kesukaanmu. Terima kasih, Ibu. Semoga Xiao Xi kita sehat dan selamat selalu. Semoga bahagia dan lancar. Bu, apakah kau melihatnya? Aku juga akan menjadi ibu. Tenanglah, aku pasti akan melindungi anakku dan nenek moyangku. Aku tidak akan membiarkan kejadian di kehidupan sebelumnya terulang lagi. Tuan Sembilan, barang-barang yang kau minta untuk ibu hamil sudah dikirim ke rumahmu. Pergilah. Ya, tidak tahu apakah Xiao Qi mengandung bayi laki-laki atau perempuan. Jika itu seorang gadis, pasti secantik Xiao Qi. Bagaimana mungkin nenek tua ini tahu bahwa itu adalah racun yang kami berikan? Mingki sekali ini. Nenek tua itu tahu. Pasti Mingki yang mengatakannya, ya. Halo, Tuan Si. Urusan sudah terbongkar. Aku mencari Xiao Xiku. Si. Nenek moyang sepertinya tidak punya banyak waktu lagi. Aku ingin menyerahkan keluarga Ning kepadamu. Nenek moyang. Ibumu adalah orang yang paling berbakti. Juga yang paling berbakat. Sejak kau masih kecil. Ia selalu memberikan nasihat dan strategi untuk kakekmu. Itulah yang menjadikan keluarga Ning seperti sekarang. Tapi nenekmu tidak tahu apa yang sebenarnya dia alami. Sampai harus meninggalkan seluruh keluarga Ning. Tapi nenek. Kami mengakui kau sebagai keturunan keluarga Ning kami. Xiao Xi. Ayo kenakan ini. Ini pusaka keluarga Ning kita. Kau harus menjaganya baik-baik. Ibu. Ibu, bagaimana kau bisa menyerahkan seluruh keluarga Ning kepadanya? Ibumu kabur dengan pria lain waktu itu. Selama ini kami yang merawatmu dengan sepenuh hati. Ya, nenek, kenapa yang dihormati malah kami berikan padanya? Tidak adil. Anak haram hasil hubungan wanita jalang. Dia tidak pantas mewarisi keluarga yang. Ibuku tidak kabur dengan pria lain. Dia dibunuh orang. Aku pasti akan membuktikan dia tidak bersalah. Kau. Apakah kau sudah tahu sesuatu? Nenek. Kenapa dia tegang sekali? Apakah ada rencana lain? Paman, kejadian bertahun-tahun lalu. Kurasa ini tak bisa disembunyikan lagi. Segera bunuh dia.
Nanti malah tambah masalah. Anda yakin? Itu kan rahasia Anda. Bunuh saja siapapun itu. Asal jangan sampai mengancam keselamatan saya. Kau tidak bisa memaafkanku. Aku tahu. Tuan Jiu, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Ampunilah aku. Ah. Tuan Jiu. Mingki yang menggoda aku. Dialah yang bersikeras menyukaiku. Aku menyarankan dia untuk jujur di sini. Tuan Jiu, kau ingin tahu apa? Beri aku jalan keluar yang jelas. Kenapa Xiao Xi bersamamu? Sekalipun pandangan Xiao Xi buruk, dia tidak akan bersama orang sampah sepertimu. Dia menyukaiku. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku bilang. Mantu itu mengira aku adalah penyelamat hidupnya. Maka dia berterima kasih dan patuh kepadaku. Menuruti setiap ucapanku. Termasuk anak itu, bukan anakku. Aku dan dia tidak pernah terjadi apa-apa. September, tolong ampuni aku. Tuan Jiu, barang yang kau cari sudah kutemukan. Tuan Jiu, dulu kau menyelamatkan Nyonya Muda. Setelah kepergianmu, dialah yang menggantikan posisi Tuan. Maka, Nyonya Muda sangat setia padanya. Putri Jeruk, dialah yang kau selamatkan dulu. Kau memberinya sebuah jeruk, dan katakan padanya bahwa namaku Cheng Si Gege. Akulah Cheng Si Gege. Tersenyum masam. Aku tidak pernah menyentuh Xiao Xi. Xiao Xi mengandung anakku. Pemimpin peran utama memiliki sebuah rahasia lagi. Katanya, ibu dari Nyonya Muda dulu juga dijebak. Ia tidak meninggalkan suami dan anaknya, dan ia sudah meninggal dunia. Selidiki sekarang juga. Zhu Mao adalah... Seret hama ini ke penjara bawah tanah. Kali ini harus dibereskan sampai tuntas. Serahkan padaku. Kau tenang saja. Ya, membasmi rumput liar harus sampai akar-akarnya. Jika hanya dipangkas, ia akan tumbuh lagi. Jangan biarkan satupun yang hidup. Tenang saja. Aku juga ingin melihat Jiu dimati karena luka yang parah dan menyedihkan. Bukan. Jangan marah ya. Tolong, ada orang, ada yang mau menolongku? Kau, percaya atau tidak, kita tidak punya dendam apapun. Lihat, aku sedang hamil. Mengapa aku harus melepaskanmu? Aku akan membunuhmu. Kau tidak boleh membunuhku. Jika kau membunuhku, Luo Zixuan tidak akan melepaskanmu. Diam. Saat itu aku hampir membunuh ibumu. Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Kau membunuh ibuku, hahaha. Karena kau akan mati, maka akan kubuat kau mati dengan mengerti. Ayahmu memberiku sejumlah uang. Lalu kami berteriak keras untuk membantumu dan menipu ibumu keluar. Yang tidak kusangka, ibumu sangat menderita. Aku menyalakan api, dia bahkan menahan kakiku. Segera kebenarannya tak akan ditemukan. Ternyata itu semua ulah bajingan Zatai. Hanya demi uang, kakiku hilang. Yang lebih tidak kusangka lagi. Air yang begitu dalam, kau berhasil mengambilnya sedikit demi sedikit. Kenapa aku yang harus menderita sendirian? Aduh, lampu ini terlalu kotor. Ada orang, ada yang di sana, ada orang, tolong aku, ada orang. Sebelum Nim hilang, dia menaiki sebuah mobil, diduga mobil keluarga Mo. Nim naik ke mobil, ayah Nim sempat berbicara dengan penumpang di samping sopir. Tidak baik, ada bahaya di sungai kecil. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. The number you have dialed. Kau harus mengutuk itu untuk menemukannya. Tolong. Cepat pergi ke rumahmu. Iya. Tuan Jiu. Sudah larut begini, kenapa Tuan datang? Xiao Xi di mana? Xiao Xi. Bukankah Xiao Xi pulang bersama Tuan? Tuan sangat berkuasa, tapi tidak bisa seenaknya di rumah saya. Ayah saya sudah tua.
kesehatannya tidak baik, sedang beristirahat. Mohon pengertiannya, karena ini Xiaoxi, yaitu Jingtian Yuhan. Waktu hanya tinggal 1,5 jam lagi. Saya sama sekali tidak boleh membiarkan tragedi terulang kembali. Tidak menemukan Xiaoxi, aku akan membuat seluruh keluarga Ning ikut dimakamkan. Paman, apa sebenarnya yang kau lakukan? Kau keterlaluan, Paman. Kami benar-benar tidak tahu di mana Xiaoxi berada. Tolonglah, ampuni kami. Tanggal 6 September, tidak ditemukan. Kalau begitu, kau mulai dulu saja. Tolong, ampunilah aku, kami benar-benar tidak tahu. Mungkin Sin kecil sama seperti ibunya dan berhubungan dengan, berhenti. Aku tahu, di mana Sosi? Ada orang, ada yang di sini, ada orang, tolong aku, ada orang. Tidak ada kejutan. Tidak ada yang menolongmu, bertahanlah, itu adalah catatan harianmu. Apakah mungkin takdirku tak bisa diubah meskipun aku telah terlahir kembali? Aku tidak terima. Tidak, jangan pergi, berhenti. Hati-hati, kakak, aku di sini. Kiuye, hati-hati, kau tidak boleh terus berhenti. Aku akan bekerja sama denganmu. Lepaskan aku akan menyelamatkan adikku. Selamatkan anak-anak kita. Xiaoni, jangan. Tianxiu, aku di sini. Tianxiu, aku di sini. Hati-hati. Bahaya sekali, cepat keluar. Berhenti, jangan pergi. Orang gila, minggir kau. Tolong. Kau belum mati. Kau sangat kecewa, bukan? Kau berharap aku menghilang tanpa jejak, lalu kau mengarang kebohongan bahwa aku berselingkuh, seperti yang kau lakukan pada ibuku, begitu kan? Ternyata begitu, seharusnya aku tidak mempercayaimu. Tuan Meng, si pengecut tak berguna itu, pantas dibunuh olehmu. Kau yang membunuh putriku? Nenek buyutku. Aku ini binatang ternak, tubuhku tak layak dibawa pergi. Lepaskan dia, kembalilah dan ampunilah aku. Semua urusan di kedua belah pihak sudah selesai. Nanti ada waktu untuk pulang dan mengurus anak-anak. Tenang saja. Ning Yuru melakukan percobaan pembunuhan. Orang tuanya juga kaki tangannya. Selama aku ada, mereka tidak mungkin keluar. Hanya beberapa orang yang harus membayar nyawa mereka karena membunuh. Itulah keadilan. Bagus sekali. Akhirnya aku membalaskan dendam ibu. Lihat, mulutnya seperti aku. Matanya seperti kamu. Sayang sekali. Bukan seorang gadis. Ini anak laki-laki. Kau jadi tidak suka, kalau begitu kembalikan padaku. Istirahat yang cukup, nenek berkata. Kau baru saja melahirkan, perlu istirahat. Sudah beristirahat selama sebulan. Aku ingin keluar sebentar. Itu tidak boleh, kau harus istirahat dengan baik. Nenek dan kakek Jiu datang. Xiaoxi, kau sudah gila. Jangan bergerak. Xiaoxi, kau sudah bekerja keras. Saat melahirkan sakit tidak sakit, lihat saja anaknya. Aduh. Pelan-pelan. Aduh, anak ini ya. Lahirnya cantik, memang orang yang beruntung. Anaknya belum diberi nama. Nenek dari pihak ibu, beri nama saja ya. Semoga dia senantiasa diberkahi, hidup panjang dan sejahtera. Bagaimana kalau namanya Chengs? Mu Chengs. Apakah kau suka nama yang diberikan nyonya untukmu? Aku akan menjadi nenek buyut. Keturunan kita akan berlanjut. Hahaha.